Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan komunitas belajar dengan agenda rencana tindak lanjut dari rancangan pembelajaran berbasis proyek. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu arahan dari Kepala SD Negeri 3 Tegal Badan Barat, yang kedua yaitu penyampaian RTL, dan yang ketiga tanya jawab, dan kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefisienkan waktu, acara saya serahkan ke Kepala SD Negeri 3 Tegal Badan Barat untuk terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 3 Tegal Badan Barat. Pada kesempatan ini yang berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit arahan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan rencana tindak lanjut dari kegiatan diseminasi PJOK. Semoga kegiatan ini nanti bisa lancar untuk kedepannya, dan tentunya hasil yang diinginkan akan mendapat hasil yang baik atau maksimal. Untuk selanjutnya mungkin saya tidak banyak menyampaikan, silakan kepada narasumber Pak Widi, silakan lanjutkan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian RTL yang akan langsung dibawakan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Imadewi di Putrayasa. Disilakan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini telah diberikan waktu untuk saya. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Tegal Badan Barat serta Dewan Guru dan staf tata usaha, karena telah bisa menghadiri diseminasi PJOK. Untuk Pak Dwi bisa dibantu ya untuk slide-nya. Di sini kita sebenarnya mengambil tema yaitu ayo turun ke lapangan untuk bermain hadang ya. Nah, nanti yang akan kita bawakan itu adalah permainan hadang ya. Coba next Pak Dut. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah seperti yang sudah tertera dalam slide, yaitu SD kita terletak di Jalan Jebun, Desa Tegal Badan Barat, Kecamatan Garuh, Kabupaten Jemberana ya. Jadi memiliki peserta didik yang beragam, memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kemudian kelas yang nyaman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia yang memadai, memiliki guru-guru yang berkompeten dan bersertifikat, dukungan orang tua dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Kemudian peserta didik sering melakukan aktivitas fisik namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Kemudian ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal dengan membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan permainan game online.
Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Melalui permainan hadang ini, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama KBS atau kelompok belajar sekolah, yaitu yang sudah kita miliki Gumadrigada, dengan mengangkat proyek yaitu JSB, Jumat Sehat Bugar. Ya, nanti akan dilaksanakan hari Jumat. Terlihat dari temanya, dan menggunakan model pembelajaran SEM, yaitu Support Education Model. Ya, kemudian next. Nah, adapun tujuan dari program ini adalah nanti peserta didik mendapat wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional modifikasi hadang. Jadi permainan hadang ini kita akan modifikasi sehingga permainan ini lebih menarik dimainkan oleh anak-anak. Kemudian peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional hadang. Ya, diharapkan nanti dengan permainan hadang anak-anak akan lebih banyak bergerak. Ya, next. Nah, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide, cara baru untuk melewati hadangan lawan. Ini terkait dengan teknik-teknik permainan hadang. Ya. Kemudian peserta didik dapat memadukan gerakan-gerakan di olahraga tradisional, jadi tradisional lain, untuk diterapkan di permainan hadang. Jadi mungkin di permainan lain ada melompat, berlari dan sebagainya, itu nanti bisa diterapkan di dalam permainan hadang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menerapkan gerak dasar pada permainan tradisional hadang. Ya. Jadi gerak dasar kita ya seperti yang sudah kita ketahui, ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya, next. Kemudian struktur program merupakan kegiatan kokurikuler dengan model pembelajaran SEM. Ya, jadi Sport Education Model. Kemudian pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6. Jumlah peserta didik diglobalkan itu sekitar 50 orang, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 5 orang, sisanya akan menjadi panitia penyelenggara turnamen. Ya, nanti kita akan menggunakan kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi permainan yang akan kita lakukan adalah berbentuk SEM, ya, Sport Education Model. Jadi suatu pertandingan itu dilaksanakan oleh anak-anak, panitianya anak-anak, jurinya anak-anak, wasitnya anak-anak, semuanya dilakukan oleh anak-anak. Kita hanya sebagai pemantau. Ya. Kemudian untuk pertandingan hadang dengan sistem setengah kompetisi, jadi saling berhadapan. Ya. Jadi misalnya ada 4 tim A lawan tim B, tim A lawan tim C, tim A lawan tim D. Nanti semuanya saling ketemu. Ya. Permainannya ini tidak menggunakan sistem gugur. Kalau sistem gugur yang kalah ya tidak bisa bermain lagi. Nah, di sini kalau kita menggunakan sistem setengah kompetisi, nanti mereka akan saling bertemu. Ya, jadi kesempatan atau peluang untuk bisa menjadi juara itu lebih besar. Walaupun di awal pertandingan mereka kalah. Ya, next Pak. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada hari Jumat. Nah, rencananya kita akan melakukannya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 ini. Ya. Terletak di lapangan SD Negeri 3 Tegal Bandung Barat. Jadi halaman sekolah kita yang akan kita gunakan. Kemudian pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari. Ya. Karena ini tidak memerlukan waktu yang lama, jadi saya rasa untuk pelaksanaan kita bisa lakukan sehari. Lagi pula ini persiapannya mepet, ya. Kita diberi waktu selama 6 hari. Jadi kita lakukan secepat mungkin untuk menghindari terjadinya hujan. Kemudian pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi antara guru PJOK, yaitu tentang peraturan permainan hadang, saya sendiri, ya. Kemudian guru kelas, ya. Jadi guru kelas juga bisa membantu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini dimanfaatkan adalah penggunaan bahasa yang sopan atau minimal sesuai dengan KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam pelajaran matematika juga terdapat di sana, yaitu perhitungan skor. Karena di sini
akan menggunakan banyak wasit, banyak juri. Nah, itu akan digabungkan ya. Jadi minimal matematika dasar mereka itu akan teruji di sini. Ya, lanjutkan Pak Dwi. Kemudian kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ya, jadi ada kapasitas yang dimiliki oleh sekolah yaitu berupa aset. Aset ini menjadi kekuatan sekolah kita ya untuk melakukan semua kegiatan yang ada di sekolah. Aset itu ada 7 sebenarnya, tapi di sini saya cantumkan 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah aset manusia. Yang termasuk aset manusia di sini adalah salah satunya kepala sekolah ya, sebagai pembimbing dan memberikan wewenang dalam memberikan izin ya. Jadi pelaksanaan diseminasi ini kalau tanpa izin ibu juga tidak bisa berjalan ya. Kemudian guru PJOK selaku koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Jadi penanggung jawab kegiatan ini saya sendiri nanti ya. Kemudian anggota adalah semua guru dan staf ya. Jadi semua guru yang ada di SD 3 ini merupakan aset manusia ya. Dan stafnya juga ya bisa membantu jalannya kegiatan. Mungkin nanti dalam kegiatan saya mohon Bapak Ibu yang tidak bertugas bisa membantu mengawasi anak-anak. Mungkin ada yang berbuat kurang sopan atau bagaimana, itu bisa dibantu nanti. Kemudian atau mungkin nanti kan yang dipakai adalah kelas 5 dan kelas 6. Mungkin Bu Komang belum paham dengan permainan hadang. Ada dari guru lain atau staf TU yang mengerti dengan permainan hadang, bisa membantu Bu Komang nanti dalam melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Oke. Kemudian ada aset fisik. Di sini aset fisik yang termasuk adalah jaringan internet. Kita sudah memiliki WiFi, ya. Kemudian laptop dan HP. Laptop sekolah, kemudian laptop dewan guru juga, dan HP, ya. Untuk mencari informasi dan publikasi. Jadi kegiatan kita itu nanti akan direkam, kemudian bisa dipublikasikan melalui mungkin sosmed yang dimiliki oleh sekolah atau sosmed masing-masing guru. Kemudian pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba. Ya, kemudian ada sound system untuk memutar musik dan MC. Kemudian ruang kelas untuk persiapan acara. Seperti ini kita menggunakan ruang kelas yang termasuk untuk persiapan. Kemudian aset finansial. Aset finansial itu adalah pendanaan dari dana BOS. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala dan Ibu Bendahara karena sudah memberikan sudah menganggarkan untuk kegiatan olahraga. Kemudian aset lingkungan. Sekolah dengan halaman sekitar dengan pepohonan yang rindang dan berada di tengah-tengah sawah membuat suasana akan lebih sejuk ya ketimbang sekolah-sekolah yang ada bangunan-bangunan yang tinggi ya. Next, Pak Dwi. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi. Kemudian rencana evaluasi itu adalah melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Kemudian menilai kemampuan gerak lokomotor pada permainan hadang. Jadi termasuk keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama dan pemahaman terhadap budaya. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Jadi nanti saya sendiri minta umpan balik dari rekan-rekan guru sejawat dan juga anak-anak untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang sudah saya jalankan nanti. Kemudian melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi mungkin ada dari guru-guru lain untuk melakukan hal yang serupa, nanti kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian untuk pengumpulan data itu dilakukan dengan cara wawancara dengan siswa dan guru. Kemudian survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Yang terakhir refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Terus yang berikutnya adalah kemungkinan tantangan.
ya kemungkinan masalah yang bisa terjadi. Yang pertama adalah antusias peserta didik yang kurang saat serangkaian acara ini, persiapan pembuatan dan perlombaan. Jadi mungkin antusias anak-anak itu tidak terlalu bagus ya, terutama pada saat persiapan. Anak-anak kalau diajak bekerja itu kadang-kadang antusiasnya kurang ya, beda dengan kalau sudah diajak bermain pasti antusiasnya lebih ya. Nah itu tantangan yang pertama. Kemudian keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal pada kalender pendidikan padat acara ya. Sebenarnya kan minggu depan ini sudah kita memasuki ya ulangan praktek ya, evaluasi sumatif ya. Jadi kita harus kejar sebelum sumatif kita sudah harus selesai. Kemudian yang ketiga masalahnya adalah masalah cuaca yang tidak menentu ya. Jadi karena sudah memasuki musim penghujan, kita tahu sendiri bulan November sudah memasuki bulannya hujan ya. Seperti pengalaman saya kemarin, 2 kali membuat video, 2 kali diguyur hujan ya. Ya semoga untuk video yang ketiga ini tidak demikian ya. Mungkin pada ibu kepala mohon izin kalau bisa untuk kegiatan yang direncanakan hari Jumat kita majukan nanti pada hari Kamis mungkin. Terima kasih Ibu. Next. Ya, bagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, menyampaikan rencana tindak lanjut dari rancangan pembelajaran yang berbasis proyek yang sudah saya sampaikan. Nah untuk kegiatan selanjutnya atau mungkin ada yang perlu ditanyakan ya Pak Satria. Terima ya, mungkin sedikit pertanyaan ya Pak ya, untuk pembentukan panitia atau peserta itu kapan dilaksanakan? Sekian, terima kasih. Ada lagi? Ya. Cek. Terus saja saya jawab ya. Untuk pembentukan panitia itu besok sudah kita mulai. Ya, jadi besok kita cari waktu senggang langsung pembentukan panitia. Ya, nanti pembentukan panitianya itu langsung dari anak-anak. Kita cuma membantu sebagai fasilitator. Ya. Nah, setelah pembentukan panitia nanti langsung pada sosialisasi permainan hadang itu sendiri ya. Walaupun anak-anak sudah banyak yang tahu tentang peraturan permainan hadang, mungkin nanti akan lebih dimantapkan lagi ya. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, berarti sudah pas nih. Baik, mungkin itu kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya ya, dan untuk waktunya saya kembalikan kepada Bu Hari. Baik, jadi 3 agenda sudah kita lewati. Yang pertama arahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tegal Bandung Barat, yang kedua penyampaian RTL, dan yang ketiga yaitu tanya jawab. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Jadi sekian tadi penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Ima Dewi Diputrayasa. Besar harapannya nanti untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan mohon juga kerjasama dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.